Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna abiduk, banu abidik, banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم آمين. أما بعد, kaum muslimin, pemirsa Celebes TV yang kami doakan semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fenomena kemalasan beribadah yang kita prihatinkan karena cukup menyebar di tengah masyarakat muslim adalah kemalasan membaca Al-Quran. Kemalasan membaca Al-Quran. Banyak kalangan muslim yang tidak meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, tidak membangun kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari. Padahal jika seorang muslim ditanya apakah yakin bahwa Al-Quran adalah kitab Allah, tentu menjawab bahwa kita semua yakin bahwa Al-Quran adalah kitab Allah. Kita semua yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Kita semua yakin bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kita semua yakin bahwa Al-Quran adalah medan amal yang luar biasa. Kita semua yakin bahwa kalau kita membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya kita dipahalai, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 pahala pada setiap hurufnya. Lalu, mengapa banyak yang malas membaca Al-Quran? Mengapa banyak yang belum membangun kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari? Padahal membaca Al-Quran adalah perwujudan dari iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita pada Al-Quran yang mulia ini. Sungguh merupakan indikasi lemahnya iman jika kita malas membaca Al-Quran. Dan salah satu kiat untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membangun kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari. Paling tidak kita mengamalkan yang diamalkan secara rutin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk setiap malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di malam hari sebelum membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat dan setiap hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca surah Al-Baqarah di rumah kita agar rumah kita tidak didekati oleh syaitan. Kita dianjurkan untuk rajin membaca Al-Quran. Seorang syekh da'i terkenal di Saudi Arabia, Syekh Ali Asy-Syubaili hafizahullah, pernah mengisahkan dalam salah satu ceramah beliau bahwa beliau mengenal seorang orang tua di Saudi Arabia, seorang orang tua yang usianya 80 tahun, telah membangun kebiasaan sejak dulu menamatkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran setiap hari.
Bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Setiap hari orang tua ini mengkhatamkan Al-Quran. Setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Apa yang mendorong beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari? Itu adalah iman. Itu adalah cinta kepada Al-Quran. Dan apa yang membuat kita malas membaca Al-Quran? Itu karena kita belum mencintai Al-Quran, belum mengimani Al-Quran dengan iman yang sebenarnya. Karena itu, maka kita patut risau, kita patut prihatin, kita patut menundukkan mata hati dan mata kepala kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir dan prihatin jika kita termasuk orang yang dilaporkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti sebagai orang yang menjauhi Al-Quran, sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul di hari akhirat mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah meninggalkan Al-Quran ini. Sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dilaporkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran. Demikian renungan motivatif kali ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rajin membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.